Pintu tebal akhirnya terbuka, menyambut Ayunda dan Leon dengan aroma popcorn yang khas dan gemerlap cahaya dari layar promosi film. Keduanya melangkah masuk, merasakan udara dingin AC yang menyegarkan setelah hiruk-pikuk luar. Di depan, antrian orang-orang membeli tiket dan camilan. Suara percakapan ringan dan tawa riang memenuhi udara. Leon menyerahkan tiket ke petugas, yang tersenyum ramah dan mempersilakannya masuk. Lantai terasa empuk di bawah saat mereka menaiki tangga menuju studio tempat film diputar. Lampu-lampu redup, hanya menyisakan sedikit cahaya di lorong menuju pintu studio. Leon mencari nomor kursi mereka yang tertera jelas di tiket. Kursi empuk berwarna merah menyambutnya, siap untuk perjalanan film yang akan segera dimulai. Ayunda duduk, menanti dengan penuh ketegangan. Suasana semakin hening, hanya terdengar suara nafas penonton yang mulai terfokus pada layar. Tiba-tiba, lampu padam, dan kegelapan menyelimuti. Musik pembuka film mulai mengalun, dan Ayunda tahu, bahwa hal yang menegangkan serta menakutkan baru saja akan segera dimulai. Kenapa jantungku berdegup kencang seperti ini sih? Ayunda sampai gugup, kedua kakinya tak bisa diam. Leon menatap dalam dirinya, senyum tipis sengaja ia tunjukkan, kemudian untuk menghilangkan rasa gugup sang istri, Leon mencoba merangkulnya dan menggenggam tangannya. Relaks sayang, jangan dibawa tegang. Kalau kau takut, kan ada aku di dekatmu. Jawabnya berupaya menenangkan. Sedari dulu film genre horor selalu aku hindari, tapi kau malah memilih film ini untuk kita tonton. Ayunda berdecak kesal, ia terus saja mengeluh. Bagus dong sayang, berarti ini adalah pengalaman pertamamu. Leon malah berkata demikian yang telah membuat Ayunda serasa muak. Di bagus apanya sih? Jawabnya sampai melipat kedua tangannya di atas dada. Ya sudah, sebaiknya kita tonton filmnya, tuh sudah mau dimulai. Tunjuk Leon ke arah layar. Suasana semakin menegang ketika alunan musik penuh mistis mulai berkumandang, seketika tubuh Ayunda menjadi meremang. Leon yang menyadari hal itu, malah menyodorkan popcorn dan air mineral padanya. Kalau gak mau nonton, mending kau nikmati saja popcorn ini. Usulnya yang segera diangguki oleh Ayunda. Lagi-lagi Leon tersenyum melihat istrinya yang mulai ketakutan. Dan benar saja, Ayunda mengintip sekilas layar lebar yang menjulang di hadapannya, sebuah adegan pembantaian yang membuat siapapun langsung bergidik ngeri. Ayunda langsung menjerit histeris, dia benar-benar ketakutan. Leon yang melihat hal itu, ia langsung memeluknya. Are you okay, honey? Tanyanya sambil menatap dalam. Ayunda malah menggeleng pelan. Aku takut. Jawabnya dan kemudian kembali menenggelamkan wajahnya di bawah ketiak suaminya. Terbesit ada rasa kasihan namun juga lucu. Ini kan cuma film, kau penakut sekali, cek. Akhirnya Leon memutuskan untuk keluar dari studio, tapi Ayunda mencegahnya, ia tahu bahwa suaminya sangat menginginkan hal seperti ini, dan ia tak mau mengacaukannya. Yuk, kita keluar saja dari sini. Aku tak tega melihatmu ketakutan seperti ini. Ajaknya mencoba beranjak dari kursi. Tak perlu, lanjutkan saja nontonnya, aku makan popcorn saja. Tolaknya sambil menunjukkan popcorn yang masih banyak dalam genggamannya. Serius gak mau keluar dari sini? Tanya Leon kembali untuk memastikan. Serius. Sudah kamu teruskan saja nontonnya, aku baik-baik saja. Jawabnya sampai mengusap dada. Akhirnya Leon mengurungkan niatnya dan melanjutkan kembali tontonan yang menakutkan. Sekitar 2 jam kemudian, film pun selesai diputar. Ayunda merasa sangat lega, apalagi Leon, ia tersenyum bahagia. Ayunda sendiri yang menyaksikan hal itu, ikut berbahagia juga meskipun sedari tadi ketegangan di dalam studio terus saja menyelimutinya. Selesai dengan menonton di bioskop, kini Ayunda dan Leon memutuskan untuk makan malam bersama di salah satu restoran dalam mall. Suasana di dalam restoran cukup ramai oleh pengunjung.
Ayunda dan Leon mencari meja yang masih kosong, dan kebetulan sekali ada meja dekat jendela yang sudah selesai di clear up oleh petugas resto. Leon dan Ayunda buru-buru menghampiri. Akhirnya dapat juga tempat duduk. Jawabnya sampai menghela napas. Ayunda malah tersenyum dan memperhatikan suaminya. Ia tak menyangka bahwa sang suami tercinta sama sekali tak merasa terbebani dengan kencan mereka yang ala rakyat biasa, apalagi saat ini mereka makan di tempat biasa orang menengah ke bawah bisa menikmati, bukanlah sebuah restoran high class di mana hanya kalangan atas yang bisa berada di sana. Di tempat ini untuk harga makanan dan minuman yang tersaji sangat ekonomis dan ramah di kantong. Leon sendiri yang melihat daftar menu serta harga yang tertera, menatap tak percaya. "Woi, apa-apaan ini? Kenapa makanan di sini harganya sangat murah? Apakah kualitasnya juga tidak murahan?" Mendengar suaminya berkata seperti itu di depan seorang waitress, Ayunda langsung membekapnya. "Maaf ya Mbak, suamiku orangnya memang seperti itu." Ucapnya merasa tak enak melihat ekspresi seorang waitress setelah Leon mengatakan hal demikian. Akhirnya Ayunda yang memesan makanan untuk mereka santap malam ini. Setelah waitress tadi pergi, ia mulai mengomeli Leon. "Kamu itu kalau bicara bisa tidak difilter dulu? Gak enak kan tadi dengan ucapanmu itu yang telah menyinggung dan seolah merendahkan kualitas restoran ini." Omelnya menatap tak suka. "Habis harga makanan di sini murah sekali sayang, hampir 10 kali lipat dengan harga menu restoran yang sering aku kunjungi." Jawabnya merasa tak berdosa. Ayunda sampai mengepalkan tangan, karena Leon tidak ingat bahwa saat ini mereka sedang berkencan ala rakyat biasa. "Sudahlah jangan kebanyakan komplain, nanti nikmati saja hidangannya," jawab Ayunda sudah malas untuk menjelaskan. Tak lama makanan yang dipesan pun datang, di antaranya udang goreng tepung, cumi saus tiram serta cah kangkung plus 2 mangkuk nasi putih. Leon sampai menatap datar akan makanan yang tersaji di atas meja. Sedangkan Ayunda sendiri, ia sudah tak sabar untuk segera mencicipi makanan tersebut, air liurnya serasa mau menetes. Kemudian Ayunda menuangkan terlebih dahulu udang goreng tepung dan juga ikan cumi, serta cah kangkung. "Ayo dimakan, mumpung masih hangat," ucap Ayunda yang kemudian giliran dia yang menuangkan makanan tersebut ke atas nasi hangat yang sudah mengepul. "Sayang, memangnya di sini tidak ada steak?" Tanyanya malah membuat seorang Ayunda memelototi ke arahnya. "Tidak ada, ini kan restoran seafood," jawabnya ketus. Akhirnya Leon terpaksa hanya memakan cah kangkung dengan nasi hangat, sedangkan udang dan cumi tidak ia makan. Ayunda sempat melirik sekilas, ia merasa tersinggung karena suaminya tak menyentuh udang dan cumi yang ia berikan padanya. "Kalau tak suka udang dan cuminya, sebaiknya kau buang saja ke tong sampah." Ayunda benar-benar sudah dibuat kesal oleh Leon. Menurutnya kencan malam ini tak semenyenangkan saat ia pergi bersama dengan teman-temannya dulu. Akhirnya Leon terpaksa menyantap udang dan juga ikan cumi. Tak lama ia merasakan gatal di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya telah berubah menjadi merah seperti kepiting rebus. Ayunda yang sedang asyik menikmati makanannya tiba-tiba ia dikejutkan dengan kondisi suaminya yang tak biasanya. "Loh, kamu kenapa? Kok gatal-gatal seperti itu? Wajahmu juga sudah seperti kepiting rebus. Atau jangan-jangan kamu alergi makanan seafood?" Tanyanya tak menyangka. Leon hanya bisa mengangguk sambil merasakan kondisi tubuhnya yang gatal-gatal, tak lama ia mengalami sesak napas. Ayunda yang menyaksikannya langsung menjadi kalang kabut dibuatnya, ia pun merasa sangat bersalah atas kejadian ini. "Suamiku, kau tidak kenapa-kenapa, tolong maafkan aku," tanyanya panik, kedua bola matanya sudah berkaca-kaca. Beruntungnya pihak keamanan restoran menolong Leon untuk dibawa segera ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, Ayunda merasakan penyesalan yang mendalam, ia terus menggenggam tangan suaminya. "Suamiku, tolong maafkan aku.
Aku sangat bodoh, hal seperti ini saja aku tidak tahu, maaf. Ucapnya sambil menangis. Sedangkan Leon saat ini tak sadarkan diri, kedua matanya terus terpejam. Setibanya di rumah sakit, kini Leon segera dibawa ke ruangan IGD untuk segera ditindak oleh tim medis. Ayunda terus saja mondar-mandir di depan pintu ruang IGD. Tolong maafkan aku, Hicks. Hicks. Ayunda terus saja menangis. Tak lama Nyonya Sandra dan Pak Panji datang dan bergegas menghampiri Ayunda. Sang ayah segera memeluk putrinya yang terlihat khawatir bahkan tubuhnya sampai gemetar. Ayunda, apa yang terjadi dengan Leon? Tanya Nyonya Sandra cemas. Akhirnya Ayunda menceritakan kronologi kejadiannya kepada Nyonya Sandra. Ya ampun, kok bisa? Leon sedari kecil alergi makanan seafood. Apakah Leon tidak pernah cerita sama kamu, Yu? Tanya Nyonya Sandra cukup geram. Ayunda menggeleng cepat. Suamiku tidak pernah mengatakan hal itu padaku. Aku juga sangat bodoh karena sampai tidak tahu kalau suamiku sendiri alergi makanan seafood. Ucapnya penuh sesal. Tak lama dokter yang memeriksa Leon datang, dan memberi tahu tentang kondisinya saat ini. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Tanya Nyonya Sandra terlihat panik. Pasien mengalami peradangan dan penyempitan pada saluran udara karena alergi yang diderita, sehingga pasien mengalami sesak napas, tapi sejauh ini tidak ada yang terlalu dikhawatirkan, kondisi pasien sudah mulai membaik, lain kali jangan sampai pasien memakan makanan yang dapat memicu alerginya. Jawaban dari sang dokter cukup membawa kelegaan bagi Nyonya Sandra, Ayunda dan Pak Panji. Kemudian mereka segera melihat kondisi Leon. Ayunda yang melihat suaminya terkapar di atas ranjang tempat tidur, ia tak kuasa untuk menahan air matanya, rasa penyesalan teramat dalam begitu ia sesali, andai saja sedari awal ia tahu bahwa suaminya alergi makanan seafood, ia tidak mungkin akan memesan makanan yang tadi. Tak lama, Leon membuka kedua bola matanya, Ayunda buru-buru mendekat. Suamiku, tolong maafkan aku. Aku sangat menyesal karena, sudah diam, kamu sama sekali tidak salah. Ucapnya sambil menempatkan jari telunjuknya di atas bibirnya. Tapi, sudah, jangan menyalahkan dirimu sendiri, aku saja yang bodoh karena memakan makanan itu, sudah tahu aku alergi. Jawabnya seolah tak ingin melihat istrinya bersalah dan bersedih. Kemudian Ayunda memeluknya dengan erat. Aku sangat takut kehilangan kamu, entahlah kalau sampai terjadi sesuatu padamu, seumur hidupku aku akan sangat menyesal. Lalu Leon membalas pelukannya. Aku tidak apa-apa, terima kasih karena sudah mengkhawatirkan aku. Jawabnya semakin mengeratkan pelukannya. Nyonya Sandra dan Pak Panji kini memilih untuk keluar dari ruangan tersebut dan membiarkan Ayunda dan Leon berduaan di sana. Aku bahagia melihat Leon dan Ayunda saling mencintai seperti itu, rasanya hati ini plong karena pada akhirnya Leon bisa mendapatkan kebahagiaannya. Terima kasih Pak Panji, karena putrimu telah memberikan kebahagiaan untuk cucuku dan keluarga Argantara. Ucapnya tulus. Sama-sama Nyonya, saya juga turut bahagia melihat Ayunda begitu disayangi dan dicintai oleh suaminya dan juga keluarganya, bahkan saya tak menyangka bahwa Ayunda akan berjodoh dengan Tuan Leon. Jawabnya dengan jujur. Ini yang disebut dengan takdir, mungkin Leon dan Ayunda sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup bersama, sekarang kita sebagai orang tuanya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua, bukankah begitu, Pak Panji? Tanyanya sambil melempar senyum. Betul sekali Nyonya. Jawabnya singkat. Setibanya di mansion. Kini Leon merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur, kemudian Ayunda pergi sejenak untuk mengganti pakaiannya dan mengambilkan pakaian ganti untuk suaminya. Setelah semuanya selesai, Ayunda datang menghampiri sang suami yang sedang bersandar di atas dashboard tempat tidur. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sudah membaik, aku kan jagoan. Masa cuma hal sepele seperti ini saja aku tumbang?
Jawabnya sembari melipat tangan di atas dada. Ayunda yang mendengarnya pun merasa sangat lega karena suaminya sudah kembali pada setelan awal, menjadi pria yang menyebalkan. Kemudian Ayunda duduk di ujung tempat tidur, lalu meletakkan piyama di atas tidur. "Kamu ganti pakaian dulu Gi, setelah itu kamu tidur." "Aku mana bisa ganti baju seorang diri," jawabnya dengan sengaja. Mendengar suaminya berkata seperti itu, Ayunda malah menghela napas. "Bukankah tadi bilang, kamu sudah membaik?" tanya balik Ayunda. "Itu kan tadi, kalau sekarang sakit lagi, duh. Perutku mendadak perih, apa karena udang dan ikan cumi yang tadi masih berada di dalam perutku ya?" ucapnya seraya melirik sekilas Ayunda. Ayunda sendiri tahu jika suaminya sedang berpura-pura, tapi ini ia tak mau mempermasalahkannya, sampai akhirnya Ayunda membantu Leon untuk mengganti pakaiannya. Perlahan satu persatu Leon mulai membuka kancing kemejanya sembari menatap dalam sang istri yang sudah mengenakan pakaian tidurnya dan terlihat transparan, ia bisa melihat samar-samar warna pakaian dalamnya yang kontras dengan pakaian tidurnya yang berwarna putih. Seketika jakunnya dibuat naik turun saat Ayunda mencoba membungkuk untuk membantu melepaskan kemejanya, ia bisa melihat dengan jelas belahan dua gundukan yang selalu menjadi tempat favoritnya. Kini Leon sudah bertelanjang dada, dan malah giliran Ayunda saat ini yang menelan ludah, dadanya yang bidang serta otot perutnya yang bagaikan roti sobek, seolah membuat dirinya ingin menggigitnya. "Ya ampun Ayunda, apa yang ada di dalam otakmu? Kau jangan berubah menjadi wanita mesum seperti suamimu," elaknya dalam hati. Ayunda sampai menggelengkan kepalanya agar pikirannya yang tidak-tidak segera nyah dari dalam benaknya. Leon sendiri malah fokus memperhatikan sikap Ayunda yang seperti itu, ia pun sengaja melakukan hal ini, dan setelahnya giliran celana jeans yang ia kenakan segera dibuka. Ayunda cukup kesusahan untuk melepaskannya, akan tetapi Leon sengaja tak mau membantunya. "Ish, bantuin dikit kek, ini kan susah," keluhannya sampai mengusap keringat dari atas keningnya. Leon pun tanpa menjawab apapun, ia membantu Ayunda melepaskan celana jeans miliknya, dan kini Leon hanya mengenakan celana short pendek. Lalu Ayunda langsung membalikkan wajah serta tubuhnya, sehingga membelakanginya. "Kalau yang itu kau buka sendiri saja ya," usulnya dengan wajah yang sudah memerah bak kepiting rebus. Dengan sengaja, Leon malah mendekati Ayunda dan sengaja membisikkan sesuatu pada telinganya, hembusan nafasnya yang sedikit memburu begitu terasa. "Untuk apa kau memalingkan wajah dan juga tubuhmu, Hem? Bukankah kau sudah pernah melihat isinya, bahkan kau sudah pernah merasakannya, dan kau begitu menyukainya?" ucapnya dengan sengaja. Mendengar suaminya berkata seperti itu, kepalanya serasa berasap, wajahnya semakin memerah karena malu yang luar biasa. "Sudah cukup hentikan, perkataanmu itu sungguh menggelikan," jawabnya sampai menutup kedua telinganya. Karena gemas akan tingkah laku sang istri, akhirnya Leon memeluk tubuhnya dari arah belakang. Sentuhan lembut dari kedua tangannya terhadap tubuh Ayunda telah membuatnya tak bisa berkutik. Desahan kecil akhirnya lolos dari bibirnya. Leon pun senang bukan main, karena saat ini istrinya mulai menikmati setiap sentuhan darinya, sampai akhirnya keduanya tak bisa lagi menahan diri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.